Oke teman-teman, bertemu kembali di Sunia Gita Channel. Kali ini saya akan bercerita tentang sebuah patung yang berada di perempatan antara Jalan Veteran, Jalan Nangka, Jalan Patimura, dan Jalan Yudhistira. Jadi tepat di perempatan tersebut berdiri tegak sebuah patung. Siapakah sosok beliau tersebut? Nah, sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan lakukan subscribe sekarang juga supaya kita bisa berteman dan teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi yang menarik di Sunia Gita Channel. Oke teman-teman, sementara saya menunggu teman-teman melakukan subscribe, saya seruput dulu kopi. Oke teman-teman, buat teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Kita langsung saja ke materi konten kita kali ini tentang sebuah patung yang berada di perempatan jalan. Beliau adalah Raja Badung yang ke-7 yang lahir pada tanggal 5 April 1876 di Denpasar, Bali. Jadi beliau adalah Nuna Sugro Ida Betara I Gusti Ngurah Made Agung, yang lebih kita kenal nama beliau Nuna Sugro Ida Betara Mantuk Ring Rano. Jadi Mantuk Ring Rano tersebut memiliki sebuah arti di mana mantuk tersebut mengartikan wafat atau meninggal. Kemudian Ring Rano adalah medan pertempuran, atau sebutan beliau Nuna Sugro Ida Betara Mantuk Ring Rano merupakan arti dari sebuah kata untuk seorang raja yang wafat di medan pertempuran. Nama Mantuk Ring Rano tersebut hanya untuk seorang raja yang telah wafat di medan pertempuran melawan penjajah yang terjadi pada tanggal 22 September 1906 dalam peperangan Puputan Badung. Ida Betara I Gusti Ngurah Made Agung ini adalah seorang Raja Badung yang sudah diberi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo berdasarkan keputusan Presiden Kepres nomor 116 garis miring TK garis miring 2015 yang ditandatangani tanggal 4 November 2015. Oke, jadi saya ucapkan terima kasih buat Presiden Joko Widodo yang sudah meresmikan beliau sebagai pahlawan nasional Bali. Kemudian beliau ini adalah seorang raja yang sangat menentang perjanjian Kuta antara raja-raja Bali dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Karena pada masa itu Belanda ingin membuat satu perjanjian kepada raja-raja yang ada di Bali. Jadi menurut beliau perjanjian itu menguntungkan satu pihak saja. Oleh sebab itu beliau sangat menentang keras perjanjian yang ingin dibuat oleh pihak Belanda. Jadi salah satu isi dari perjanjian yang ingin disepakati oleh pihak Belanda dan raja-raja di Bali itu salah satunya adalah hak tawan karang. Hukum tawan karang ini sebenarnya sudah berada pada abad Masehi yang sebelumnya. Kalau tidak salah ini saya bacakan prasasti Bebetin yang berangkat tahun 896 Masehi dan prasasti Sembiran pada tahun 923 Masehi. Jadi menjelaskan bahwa dalam hak adat tawan karang, raja-raja Bali berhak menyita kapal yang terdampar
di wilayah kekuasaan mereka dan merampas seluruh muatannya. Itu perjanjian yang ingin dibuat oleh Belanda dengan raja-raja di Bali, mungkin dengan maksud apabila mereka berlabuh di pesisir pantai bisa dengan leluasa untuk melakukan penyerangan. Namun beliau Raja Badung ke-7 ini menolak dengan keras perjanjian tersebut. Oke, kembali kita bercerita kembali dengan sosok Raja Badung yang ke-7. Beliau adalah seorang sastrawan yang sudah melahirkan karya-karya sastra yang membangkitkan semangat perjuangan melawan penjajah. Salah satunya adalah, saya bacakan lagi, Geguritan Dharma Sasana, Geguritan Niti Raja Sasana, Geguritan Nengah Jimbaran, Kidung Lode, Kekawin Atlas, Geguritan Hredaya Sastra, Geguritan Purwo Sengaro. Nah, jadi beberapa karya sastra yang sudah dibuat oleh beliau. Beliau selalu memberikan pesan moral kepada masyarakatnya agar selalu bersikap mengangkat senjata melawan penjajah. Oleh sebab itu, dari karakter tersebut, saya pribadi bisa menyimpulkan beliau adalah berpegang teguh terhadap idealisme yang sangat tinggi untuk mempertahankan keamanan masyarakat Badung tersebut. Oke, teman-teman, kita kembali lagi kepada pokok konten ini tentang patung beliau yang berada di perempatan tersebut. Kemudian pemerintah Kota Denpasar untuk mengenang peristiwa puputan Badung tersebut, pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Tata Ruang dan Perumahan menyelenggarakan sayembara. Sayembara untuk mendesain patung Ida Bathara Mantuk Dirano tersebut. Untuk sayembara tersebut itu diikuti oleh 23 peserta. Adapun peserta yang mengikuti sayembara tersebut berasal dari kalangan mahasiswa dan masyarakat umum. Penilaian hasil kreativitas peserta akan dinilai oleh tim juri yang terdiri dari unsur isi Denpasar, jadi Sekolah Seni Indonesia Denpasar, Ikatan Arsitektur Indonesia, kemudian Asosiasi Pematung Bali, kemudian unsur Fakultas Arsitektur Universitas Udayana, dan unsur dari Puri Denpasar. Jadi ada ketentuan-ketentuan atau rambu-rambu yang telah ditentukan hingga hasil garapan tersebut sesuai dengan karakter dari figur Raja Badung ke-7 tersebut. Apabila informasi yang saya jabarkan ini terdapat kekeliruan atau kesalahan atau kekurangan, teman-teman boleh mengkritiknya di kolom komen, atau memberi kelengkapan informasi boleh dilakukan di kolom komen, supaya kita semua mendapatkan informasi-informasi yang lebih akurat dan benar. Posisi perempatan antara Jalan Veteran, Nangka, Patimura, dan Yudhistira itu dipilih untuk menempatkan patung Ida Bathara Mantuk Dirano tersebut. Tidak ada maksud lain, itu menunjukkan bahwa posisi penyerangan atau peperangan yang terjadi saat puputan Badung adalah di seputaran daerah situ, karena pada waktu itu Belanda datangnya dari daerah Kesiman
yang ingin menggempur puri kerajaan Badung tersebut dari belakang. Jadi posisinya datang dari daerah Kesiman, jadi memblokir jalan di daerah seputaran perempatan tersebut. Nah, kemudian bercerita sedikit tentang Puputan Badung. Jadi pada tanggal 27 Mei 1904 kapal Sri Kumala milik pedagang peranakan Cina yang berbendera Belanda terdampar di pantai Sanur. Sesuai hukum adat, warga Sanur menjarah seluruh muatan kapal, membuat sang saudagar kemudian melapor kepada Belanda karena ada satu aturan hak tawan karang yang dimiliki oleh pemerintahan kerajaan setempat. Jadi siapapun yang memasuki daerah tanpa persetujuan itu bisa kita tawan sebagai hak tawan karang. Pasalnya, Kerajaan Badung sudah menyepakati perjanjian dengan Belanda untuk menghapus hukum tawan karang pada 29 November 1842. Nah, kemudian pada September 1906 pemerintah Hindia Belanda membentuk pasukan di bawah komando Jenderal Mayor M.B. Ross van Toningen. Jadi Belanda memanfaatkan pelanggaran itu untuk menyerang kerajaan Badung saat itu. Kemudian beliau Betara Gusti Ngurah Made Agung tidak gentar menghadapi rencana Belanda tersebut. Pada tanggal 20 September 1906 Belanda melancarkan serangan bom ke Denpasar. Kemudian beliau mencoba bertahan dan berusaha menyelamatkan rakyat Badung. Tidak gentar menghadapi 3 batalion infanteri dan 2 batalion pasukan artileri. Beliau kemudian memberi titah kepada pasukan Puputan, yang berarti perang habis-habisan sehingga titik darah terakhir. Begitulah heroiknya seorang Raja Badung ke-7 itu rela mengorbankan nyawa untuk mempertahankan kerajaan. Kemudian pada perang Puputan Badung tersebut, beliau dan pasukan gugur semuanya di medan perang. Secara logika kita tahu sendiri Belanda sudah menggunakan bedil dan meriam, namun kita hanya menggunakan sebilah keris, bambu runcing, dan mungkin beberapa panah. Jadi tidak seimbang kekuatan pertempuran yang dilakukan karena perbedaan senjata yang sangat signifikan. Kemudian karena gugur beliau di medan perang, beliau akhirnya diberi gelar Ida Betara Mantuk Rengrano. Nah, jadi seorang raja yang gugur di medan perang. Oke, jadi begitu sekilas cerita tentang Puputan Badung yang terjadi pada saat itu. Kemudian pemerintah Kota Denpasar dan dari pihak Puri dan pihak-pihak yang mendukung dari pemerintahan juga dan semua pihak yang mendukung berdirinya patung Ida Betara Mantuk Rengrano ini, saya ucapkan terima kasih sudah mensupport sehingga berdirinya patung Ida Betara Mantuk Rengrano di perempatan jalan tersebut. Oke teman-teman, jadi begitu cerita singkat tentang patung Ida Betara Mantuk Rengrano atau Sugro Ida Betara I Gusti Ngurah Made Agung yang berada di perempatan Jalan Veteran, Jalan Nangka, Jalan Patimura, dan Jalan Yudhistira. Oke teman-teman, jadi
Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan lakukan subscribe sekarang juga, supaya bisa mendapatkan informasi yang informatif dari Sunia Gita Channel. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih. Kita ngopi dulu. Oke, begitu saja video dari Sunia Gita kali ini. Sampai bertemu di video informatif berikutnya. Bye.